Bayangkan Anda sedang berdiri di tengah sebuah kota yang sangat megah. Bangunannya terbuat dari pahatan gunung batu yang kokoh, hartanya melimpah, dan teknologinya melampaui zaman. Namun, dalam satu kedipan mata, kota itu menjadi sunyi senyap. Tidak ada suara tawa, tidak ada hiruk-pikuk pasar, yang tersisa hanyalah debu dan reruntuhan yang membisu. Mengapa tempat-tempat indah di bumi ini bisa berubah menjadi lokasi yang dikutuk? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita mempercepat langkah saat melewatinya? Hari ini, kita akan menelusuri kisah di balik tempat-tempat di mana bumi dan langit berhenti berkompromi dengan manusia. Yang pertama, Lembah Al-Ula atau Madain Soleh, Arab Saudi. Kita mulai perjalanan kita ke Al-Ula, sebuah wilayah di Arab Saudi. Di sana terdapat Madain Soleh. Ribuan tahun lalu, di sebuah wilayah bernama Al-Hijr, yang sekarang dikenal sebagai Madain Soleh di Arab Saudi atau Al-Ula, hiduplah sebuah bangsa yang luar biasa kuat dan cerdas bernama kaum Samud. Mereka adalah pewaris kejayaan kaum Ad. Allah memberikan mereka kelebihan yang tidak dimiliki bangsa lain. Mereka mampu memahat gunung-gunung batu yang keras menjadi istana-istana megah dan rumah-rumah yang indah. Mereka hidup dalam kelimpahan air, kebun-kebun yang hijau, dan rasa aman yang semu. Namun kemakmuran ini justru melahirkan kesombongan. Mereka merasa bahwa kekuasaan mereka akan abadi, dan gunung-gunung itu akan melindungi mereka dari apapun. Di tengah kesesatan mereka yang menyembah berhala, Allah mengutus Nabi Soleh alaihi salam, seorang pria yang berasal dari kalangan terpandang di antara mereka, dikenal karena kejujuran dan kecerdasannya. Nabi Soleh mengajak mereka kembali menyembah Allah, namun mereka mengejeknya. Untuk memojokkan Nabi Soleh, para pemuka kaum Samud mengajukan syarat yang mustahil. Mereka menunjuk sebuah batu besar yang sangat keras dan berkata, "Wahai Soleh, jika engkau benar utusan Tuhan, keluarkanlah dari batu ini seekor unta betina yang hamil tua dengan ciri-ciri tertentu." Nabi Soleh kemudian berdoa kepada Allah. Dengan kuasanya, batu besar itu terbelah dan keluarlah seekor unta betina yang sangat besar dan cantik, persis seperti yang mereka minta. Sebagian kecil orang beriman, namun mayoritas tetap dalam kekafiran, menganggapnya sebagai sihir. Allah menetapkan aturan main melalui Nabi Soleh. Unta itu tidak boleh diganggu. Ada sistem pembagian air yang adil. Satu hari air sumur sepenuhnya untuk unta tersebut, dan kaum Samud boleh memerah susunya yang melimpah. Dan hari berikutnya, air sumur baru boleh diambil oleh penduduk. Awalnya mereka takut karena takut, namun lama-kelamaan, kehadiran unta ini dianggap mengganggu kebebasan mereka. 9 orang pria yang paling jahat di kota itu, diprovokasi oleh wanita-wanita kaya yang membenci Islam, bersekongkol untuk membunuh unta tersebut. Melihat unta tersebut terbunuh, Nabi Soleh sangat sedih dan memberikan peringatan terakhir dari Allah. Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Surat Al-Hud ayat 65. 3 hari itu menjadi waktu yang sangat mencekam. Hari pertama, wajah seluruh kaum Samud berubah menjadi kuning. Hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam pekat. Bukannya bertaubat, mereka malah mencoba membunuh Nabi Soleh alaihi salam. Namun Allah menyelamatkan Nabi Soleh dan para pengikutnya keluar dari kota tersebut. Pada pagi hari keempat, saat matahari mulai terbit, azab itu datang. Bukan berupa banjir, bukan pula api. Allah mengirimkan as-saihah, sebuah suara menggelegar dari langit yang sangat dahsyat. Suara itu begitu kuat hingga menembus gendang telinga, menghancurkan saraf, dan membuat jantung mereka copot dari tempatnya. Di saat yang sama, gempa bumi yang dahsyat mengguncang tanah mereka. Hanya dalam hitungan detik, kaum yang sombong itu mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mewah mereka. Gunung-gunung batu yang mereka pahat tetap berdiri kokoh, namun penghuninya telah menjadi bangkai yang tak berharga. Kota yang tadinya bising dengan tawa kesombongan, seketika berubah menjadi kota mati yang sunyi senyap. 2. Laut Mati, Yordania dan Palestina. Kita berpindah ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Laut Mati. Airnya begitu asin sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya. Di bawah permukaan air yang tenang ini, terkubur sejarah kelam kaum Lut di kota Sodom dan Gomora.
Ribuan tahun lalu, di sebuah lembah subur bernama Sodom, wilayah Yordania saat ini, hiduplah sebuah kaum yang sangat makmur. Tanahnya menghasilkan buah-buahan yang manis dan airnya melimpah. Namun, di balik kemakmuran itu tersimpan sebuah kehancuran moral yang amat gelap. Kaum Lut adalah kaum pertama dalam sejarah manusia yang melakukan penyimpangan seksual yang tidak pernah dilakukan oleh makhluk manapun sebelumnya. Mereka meninggalkan pasangan sah mereka dan memilih sesama jenis. Tidak hanya itu, perampokan dan kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan di tempat umum tanpa ada rasa malu sedikit pun. Allah mengutus Nabi Lut, keponakan dari Nabi Ibrahim, untuk membimbing mereka kembali ke fitrah. Dengan penuh kelembutan, Lut memperingatkan, "Mengapa kalian melakukan perbuatan keji itu padahal tidak ada seorang pun di dunia ini yang melakukannya sebelum kalian?" Namun, apa jawaban mereka? Bukannya bertaubat, mereka justru mengejek dan mengancam akan mengusir Nabi Lut. Mereka berkata dengan sombong, "Usirlah Lut dan keluarganya, karena mereka adalah orang-orang yang sok suci." Puncak pembangkangan mereka adalah ketika mereka menantang Nabi Lut untuk segera mendatangkan azab jika perkataannya memang benar. Suatu hari, datanglah 3 pria tampan ke rumah Nabi Lut. Mereka sebenarnya adalah para malaikat, Jibril, Mikail, dan Israel, yang menyamar. Nabi Lut merasa sangat cemas karena ia tahu tabiat kaumnya yang akan mengincar tamu-tamu tampan tersebut. Benar saja, istri Nabi Lut yang berkhianat membocorkan kedatangan tamu itu kepada penduduk kota. Tak lama kemudian, kerumunan orang mengepung rumah Nabi Lut dengan nafsu yang membabi buta. Di tengah keputusasaan Nabi Lut yang mencoba melindungi tamunya, para malaikat itu menenangkan, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Mereka sekali-kali tidak akan dapat mengganggumu." Seketika, malaikat Jibril mengibaskan sayapnya dan membuat mata para pengepung itu buta. Mereka pun kocar-kacir dalam kegelapan. Malaikat memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya, untuk segera meninggalkan kota pada waktu akhir malam. Mereka dilarang keras untuk menoleh ke belakang saat azab tiba. Tepat saat matahari terbit, perintah Allah tiba. Bumi tidak lagi sudi menopang beban kemaksiatan mereka. Malaikat Jibril memasukkan ujung sayapnya ke bawah tanah kota tersebut, lalu mengangkat seluruh negeri Sodom beserta isinya tinggi-tinggi ke langit, hingga penduduk langit konon bisa mendengar suara ayam dan anjing mereka. Allah kemudian memerintahkan untuk membalikan kota itu, langit menjadi bumi, dan bumi menjadi langit. Kota itu diempaskan kembali dengan kekuatan dahsyat. Setelah kota itu luluh lantak, Allah menghujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Setiap batu telah ditandai untuk masing-masing pendosa. Tempat kota itu jatuh kini menjadi cekungan raksasa yang kita kenal sebagai Laut Mati. Tempat ini menjadi daratan terendah di bumi, sekitar 430 meter di bawah permukaan laut, seolah menjadi simbol betapa rendahnya martabat kaum tersebut di mata Allah. Kadar garamnya yang sangat tinggi membuat tidak ada ikan atau tumbuhan yang bisa hidup di dalamnya. Airnya pekat dan pahit menjadi saksi bisu atas sebuah peradaban yang dihapus dari muka bumi. 3. Raksasa yang tumbang oleh angin, kaum Ad, gurun pasir Al-Akhaf. Perjalanan terakhir membawa kita ke Al-Akhaf, di perbatasan Yaman dan Oman. Di sini hiduplah kaum Ad, orang-orang dengan perawakan raksasa, kuat, dan perkasa. Mereka membangun bangunan tinggi yang belum pernah ada tandingannya. Setelah banjir besar zaman Nabi Nuh surut, peradaban manusia kembali tumbuh. Salah satu yang paling menonjol adalah kaum Ad. Mereka menetap di Al-Akhaf, sebuah wilayah berpasir di antara Yaman dan Oman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kelebihan yang tidak diberikan kepada bangsa lain, fisik yang luar biasa besar dan kuat. Mereka adalah raksasa di zamannya. Dengan kekuatan itu, mereka membangun kota bernama Iram, sebuah kota dengan tiang-tiang tinggi yang belum pernah ada dibangun di negeri lain manapun. Mereka memahat gunung dan membangun istana-istana megah hanya untuk memamerkan kejayaan. Namun kekuatan fisik dan arsitektur yang hebat itu membuat mereka lupa diri. Mereka mulai menyembah berhala dan dengan sombong berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Di tengah kesombongan itu, Allah mengutus Nabi Hud, seorang pria dari kalangan mereka sendiri yang dikenal berbudi luhur. Nabi Hud mengingatkan mereka untuk bersyukur atas segala nikmat kekuatan dan harta yang diberikan Allah. Nabi Hud memperingatkan, "Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras dan menambah kekuatan di atas kekuatanmu." Namun, kaum Ad justru tertawa mengejek. Mereka menganggap Nabi Hud telah terkena penyakit gila atau terkena kutuk dari berhala-berhala mereka. Mereka merasa mustahil bahwa bangsa yang sekuat mereka bisa dikalahkan. Suatu hari, datanglah peringatan berupa kekeringan panjang. Selama 3 tahun,
Tidak ada setetes air pun jatuh dari langit. Kebun-kebun mereka kering, ternak mereka mati, dan kelaparan mulai melanda. Suatu hari, mereka melihat gumpalan awan hitam besar di langit menuju lembah mereka. Kaum Ad bersorak gembira. Mereka mengira itu adalah awan hujan yang akan mengakhiri kekeringan mereka. Mereka berteriak dengan bergembira, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kita." Namun Nabi Hud berkata dengan sedih, "Bukan, itu adalah azab yang kalian minta agar disegerakan, yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih." Awan itu bukanlah hujan, melainkan angin syarsar, angin yang sangat dingin dan sangat kencang. Atas perintah Allah, angin itu mengamuk tanpa henti selama 7 malam dan 8 hari. Bayangkan, betapa mengerikannya suasana saat itu. Angin itu begitu kuat hingga mampu mengangkat tubuh-tubuh raksasa mereka ke udara seperti debu. Bangunan-bangunan tinggi yang mereka banggakan hancur berkeping-keping. Orang-orang kaum Ad yang mencoba bersembunyi di dalam gua atau rumah tetap terkejar oleh hembusan angin yang mematikan. Angin itu membenturkan tubuh mereka satu sama lain dan mengempaskannya ke bumi hingga kepala mereka terlepas. Al-Quran menggambarkan mereka setelah azab itu seperti batang-batang pohon kurma yang telah tumbang dan lapuk. Setelah 8 hari, badai itu reda. Kota Iram yang tadinya penuh dengan hiruk-pikuk kesombongan kini rata dengan tanah dan tertimbun pasir gurun. Tidak ada yang tersisa kecuali bangunan-bangunan kosong sebagai pelajaran. Nabi Hud dan orang-orang yang beriman telah diselamatkan oleh Allah sebelumnya. Mereka pergi meninggalkan reruntuhan itu dengan rasa sedih sekaligus syukur. Dari kisah-kisah dahsyat yang dialami oleh kaum Samud, kaum Lut, dan kaum Ad, ada benang merah hikmah yang sangat mendalam bagi kita yang hidup di masa sekarang. Azab yang diturunkan bukan sekedar hukuman, melainkan pelajaran, ibrah, agar kesalahan yang sama tidak terulang. Kesombongan adalah awal kehancuran. Bahaya menormalisasi kemaksiatan. Alam adalah tentara Allah. Allah tidak butuh senjata canggih untuk membinasakan suatu kaum. Dia cukup menggunakan elemen dasar alam, suara, kaum Samud, tanah, kaum Lut, angin, kaum Ad.